wabarakatuh. Saya Abdul Rahman, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, program studi pendidikan ekonomi. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang simulasi bisnis. Video ini saya sajikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah simulasi bisnis yang diampu oleh Bapak dosen Haryadi SPD MF. Baiklah, langsung saja saya mulai. Saya akan memaparkan tentang simulasi bisnis. Apa sih arti simulasi bisnis itu? Jadi mungkin kita sering dengar istilah simulasi kebakaran, simulasi penanganan bencana. Itu memang hampir-hampir mirip ya. Tapi arti simulasi bisnis ini adalah sebuah metodologi untuk melakukan suatu percobaan skema bisnis yang menggunakan program komputer terintegrasi. Dalam program tersebut bisa membuat perencanaan bisnis dengan berbagai kemungkinan perubahan kondisi bisnis yang mungkin dihadapi, baik kondisi internal maupun eksternal. Adapun kondisi internal dan kondisi eksternal dalam simulasi ini merupakan asumsi yang dibangun berdasarkan data-data real yang memang sudah ada. Jadi kemudian hasil simulasi tersebut memungkinkan kita untuk mengukur seberapa signifikan potensi dampak yang dapat terjadi, baik itu secara internal maupun eksternal atas suatu keputusan bisnis yang kita ambil. Jadi dengan mengetahui signifikasi dampak yang mungkin akan terjadi dari tiap-tiap asumsi yang dibangun, maka sebuah perusahaan atau manajemen perusahaan dapat memetakan potensi-potensi atau peluang dan masalah dalam kegiatan bisnisnya, sehingga aktivitas yang berpotensi menyumbang kerugian bagi perusahaan dapat dieliminasi. Setelah itu aktivitas yang membawa keuntungan bagi perusahaan dapat juga ditingkatkan. Seperti pada penjelasan yang tadi saya sampaikan, sudah memperlihatkan suatu kesimpulan bahwa manfaat simulasi bisnis yang paling utama adalah dapat memetakan potensi masalah dan potensi keuntungan dalam bisnis yang akan dijalankan. Dari kedua hal tersebut, pihak perusahaan atau pihak manajemen dapat membuat atau merevisi strategi bisnisnya sehingga dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir sebuah kerugian. Namun bukan itu saja, masih ada manfaat lain yang bisa diperoleh dari menjalankan simulasi bisnis. Antara lain, yang pertama, membuat aktivitas belajar bisnis menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua, merasakan pengalaman sebagai pengusaha atau bisnismen, terus meningkatkan kemampuan leadership dalam bisnis maupun bisa aja diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat adalah mengetahui kompetensi dan soft skill yang dibutuhkan dalam sebuah bisnis. Selanjutnya adalah kalau sudah sampai ke tahap itu, kita juga bisa mengikuti banyak kompetisi atau perlombaan atau kompetisi tentang simulasi bisnis. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak dosen Haryadi SPD MM yang sudah memberikan banyak sekali materi dan pembelajaran tentang simulasi bisnis. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat itu bisa saya pribadi implementasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun bisnis. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.